Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Hardandi, mahasiswa semester 2 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dosen pengampu Ibu Uwah Maspuro MPD. Saya akan mereview buku Ada Surga di Rumahmu, 7 Keajaiban Orang Tua, penulis Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas buku. Identitas buku ini berjenis non-fiksi. Judul buku Ada Surga di Rumahmu, 7 Keajaiban Orang Tua, penulis Ustadz Ahmad Al-Habsyi, penerbit Hakina Media, tahun terbit Desember 2012, tebal halaman 193 halaman, dan nomor ISBN 978-602-1454046. Saya akan menjelaskan secara singkat isi dari buku tersebut. Dalam buku tersebut terdapat 7 keajaiban orang tua yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu surga itu dekat, ia di rumahmu. Kenapa sibuk mencari yang jauh, tetapi yang dekat terlewatkan? Kita sebagai anak, karena sejatinya orang tua adalah surga sejati kita. Orang tua adalah surga terdekat kita. Di tangan orang tua, kunci surga itu ada. Pada cinta orang tua, kenikmatan surga dapat diraih. Keajaiban pertama yaitu ada surga di rumahmu. Rumahku adalah surgaku. Demikianlah teladan Rasulullah SAW. Keajaiban kedua yaitu dahsyatnya momentum kekuatan langit. Keajaiban ketiga yaitu karena ada Nabi di rumahmu. Pada bagian kedua yaitu sanggup menciptakan kebahagiaan di luar rumah, tetapi mengabaikan mencipta kebahagiaan di dalam rumah. Sudah seharusnya kita sebagai anak untuk dapat membahagiakan kedua orang tua kita dan menciptakan kebahagiaan di dalam rumah kita sendiri. Keajaiban keempat yaitu rahasia sukses dengan senyum orang tua. Keajaiban kelima yaitu the power of love. Dan pada bagian ketiga yaitu mampu membangun kemuliaan di luar rumah, tetapi tidak mampu membuat kemuliaan surga di rumah. Dan dalam bagian ini keajaiban keenam yaitu keramat orang tua. Keramat orang tua adalah doa. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Kemudian keajaiban ketujuh yaitu hidup tanpa masalah, hidup tanpa mendurhakai orang tua. Mendurhakai orang tua merupakan dosa besar untuk kita sebagai anak. Tidak sepantasnya kita sebagai anak untuk durhaka kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat mendatangkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan kewajiban kita sebagai anak. Kelebihan dari buku ini adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami, dan terlihat dari sampul buku ini begitu menarik. Terlihat ada sosok Ustadz Ahmad Al-Habsyi, penulis dari buku ini. Beliau adalah seorang pendakwah yang sudah tidak asing lagi, sering tampil di layar televisi dan membuat rasa penasaran bagi pembaca untuk dapat membaca buku ini. Sedangkan kekurangan dalam buku ini adalah tidak ada kekurangan yang terlalu signifikan. Hanya saja dalam penggunaan kata-kata di dalam buku ini terdapat unsur-unsur tipe. Hanya itu saja. Manfaat yang terkandung dalam buku ini adalah kunci surga itu dekat, yaitu kedua orang tua. Kedua orang tua merupakan surga sejati bagi kita. Dan dalam buku ini mengajarkan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Pesan yang ingin disampaikan penulis dalam buku ini adalah bahwa
orang tua memiliki keajaiban-keajaiban yang dapat mensukseskan anak di dunia maupun di akhirat. Kemudian, begitu istimewanya orang tua sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dapat mendatangkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca, sebab kita sebagai anak dapat mengetahui bahwa orang tua memiliki kekuatan, memiliki keajaiban dan kemuliaan yang begitu luar biasa, sehingga kita dapat menambah semangat kita dan termotivasi untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah ulasan saya tentang buku ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.